Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita sebelumnya. Cerita yang berjudul Ari-Ari yang Tertinggal. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Pagi itu, Buranggi bangun lebih awal dari biasanya. Ia ingin menyiapkan sarapan sebelum Sekarita pergi kerja. Semalam, ia sudah melihat sendiri bagaimana lemas dan takutnya Putri semata wayangnya itu. Di dapur ia menyalakan kompor dan mulai mengiris bawang. Lampu dapur sudah diganti dengan lampu baru yang lebih terang. Tapi entah kenapa, pagi ini terasa seperti masih subuh. Udara lebih dingin dari biasanya. Suasana juga terlalu sunyi. Padahal biasanya ayam tetangga sudah ribut dari jam 5. Saat sedang mengaduk wajan, tiba-tiba ia merasa seperti ada yang berdiri di belakang. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi punggungnya terasa berat. Nafasnya mulai berat. Wajahnya pucat. Ia coba melanjutkan memasak, tapi matanya mulai buram. Tiba-tiba dari arah bawah kompor muncul asap. Bukan asap masakan, tapi asap dingin. Asap yang membawa bau amis. Lalu muncul suara tangisan bayi. Perlahan dari balik meja dapur muncul kepala. Kepala bayi, merah, matanya melotot. Dan di belakangnya, tali ari-ari panjang menggantung. Seperti tali yang habis diseret dari tanah. Bayi itu merangkak naik ke meja, lalu mendekat ke arah Buranggi. Buranggi mundur, tubuhnya menabrak lemari dapur. Tapi sebelum sempat berteriak, tali ari-ari itu melayang ke udara, lalu melilit dadanya. Kuat, erat, seperti tali karet basah yang semakin ditarik, semakin menjerat. Buranggi jatuh terduduk. Mulutnya menganga, nafasnya sesak, matanya membelalak. Ia coba menarik nafas, tapi tak bisa. Tangannya mencengkram tali goib itu, mencoba melepasnya, tapi tak ada yang bisa disentuh. Tali itu seperti tak terlihat, tapi menjeratnya nyata. Di waktu yang berbeda, Pak Lantaka sedang berada di kantor kecamatan tempat ia bekerja. Pagi itu ia membuka laptop dan menyalakan kipas angin kecil di atas meja. Ia ingin memeriksa laporan dana desa yang masih berantakan, tapi baru saja ingin mulai mengetik, matanya tertuju pada satu titik di atas meja. Ada bekas air. Ia ambil tisu, ingin menyeka. Tapi sebelum tangannya menyentuh meja, bekas air itu bergerak, seperti menetes dari atas. Ia menengadah. Langit-langit ruangan bersih, tak ada kebocoran. Lalu ia kembali menatap meja. Kini di atas tumpukan berkas duduk sosok bayi kecil, telanjang, tubuhnya memerah, berdarah. Tangannya menutupi wajahnya sendiri. Tali ari-ari menggantung panjang, meneteskan darah ke atas meja. Pak Lantaka sontak berdiri. Kursinya terjatuh ke belakang, keringat dingin membasahi lehernya. Ia memejamkan mata, mengucap istighfar. Saat dibuka lagi, bayi itu sudah menghilang, tapi noda darah masih ada di atas berkas kerjanya. Sementara itu, Sekarita tidak langsung berangkat kerja. Ia memilih menunggu ibunya di ruang tengah. Tapi hingga lewat jam 7, Buranggi belum keluar dari dapur. Sekarita curiga. Ia bergegas ke dapur, dan di sana ia mendapati ibunya terduduk di lantai, mulut menganga, tubuh gemetar. "Mah, astagfirullah." Sekarita langsung memeluk Buranggi, mencoba membuat ibunya sadar. Tapi Buranggi hanya menatap lurus ke arah dinding. Nafasnya pendek, pelipisnya basah oleh keringat dingin. "Dia, bayi itu, lilit dada mama." Sekarita membisu. Ia hanya bisa menggenggam tangan ibunya erat-erat.
Hari itu mereka tidak melakukan apa-apa, hanya duduk bertiga di ruang tengah. Palantaka yang baru pulang dari kantor juga terlihat lebih diam dari biasanya. Akhirnya sore harinya, Palantaka angkat bicara. Sudah cukup kita cari orang yang mengerti hal beginian. Sekarita langsung mengangguk. Aku setuju. Dirmara punya kenalan Ustadz. Dulu pernah bantu ngusir gangguan di rumah temannya. Besok temui dia, kata Palantaka. Minta dia datang ke rumah. Besok paginya Sekarita dan Dirmara menemui seorang ustadz muda bernama Ustadz Samidra. Ia tinggal di daerah pinggir kota, tidak jauh dari sebuah pesantren kecil. Ustadz Samidra tidak banyak bicara, usianya sekitar 30 tahun. Wajahnya tenang, ia hanya mendengarkan cerita Sekarita sambil memutar-mutar tasbih kecil di jari kirinya. Kalau boleh jujur, kata Sekarita, saya pikir awalnya cuma mimpi, tapi makin lama semuanya jadi nyata. Dan sekarang bukan saya aja yang diganggu, orang tua saya juga. Baik, jawab Ustadz Samidra. Insya Allah nanti sore saya datang. Tapi tolong, jangan ada tamu, jangan rame. Saya ingin ruangan tenang. Siap Ustadz. Sore itu, rumah terasa lebih dingin. Jendela ditutup rapat. Sekarita, Buranggi, dan Palantaka duduk di ruang tamu. Dirmara membantu menyiapkan air wudhu untuk Ustadz. Ustadz Samidra masuk dengan membawa tas kecil. Ia duduk bersila, membuka Al-Quran kecil dari dalam tasnya, dan mulai membaca surat-surat pendek. Ruang tamu hening, hanya suara lantunan ayat yang terdengar. Lalu angin bertiup dari arah dapur, padahal semua jendela tertutup. Lilin yang dinyalakan di sudut ruangan bergoyang. Tiba-tiba dari arah langit-langit terdengar suara lirih. Tangisan bayi. Semua yang ada di ruangan membeku. Ustadz Samidra tetap melanjutkan bacaannya. Suaranya dinaikkan, lebih tegas, lebih lantang. Dan dari arah pintu dapur, sosok bayi itu muncul. Kecil, merah, menangis. Dengan tali ari-ari yang menggantung dan bergerak seperti ular. Tapi kini sosok itu tidak hanya menangis, ia menatap langsung ke arah Buranggi. Buranggi menjerit, tapi Ustadz Samidra menoleh cepat dan berkata tegas. Tenang Bu, jangan takut. Dia bukan ingin melukai, dia hanya ingin bicara. Suasana menegang. Ustadz Samidra menutup Al-Quran perlahan. Siapa kamu? Tanyanya pelan ke arah sosok itu. Dan saat itu, suara terdengar bukan dari mulut bayi itu, tapi langsung di dalam kepala Sekarita dan kedua orang tuanya. Aku Feralita. Aku kakaknya Sekarita. Tapi aku tidak pernah dikenal, tidak pernah disebut, tidak pernah didoakan. Sekarita menutup mulutnya dengan tangan, matanya membelalak. Buranggi langsung menangis. Palantaka menunduk dalam-dalam. Ustadz Samidra mengangguk pelan. Sudah jelas, dia tidak marah. Dia hanya ingin diakui, diberi doa, dikenang seperti anak lainnya. Tangisan bayi itu berhenti. Lalu perlahan sosoknya menghilang. Tapi hawa dingin masih tertinggal di dalam rumah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Sekarita menyebut nama yang belum pernah ia dengar seumur hidupnya. Feralita. Setelah ruqyah itu selesai, Ustadz Samidra duduk di ruang tamu. Sekarita, Buranggi, dan Palantaka duduk mengelilinginya. Wajah mereka pucat. Tidak ada suara, hanya suara detik jam dinding yang terdengar pelan. Apa yang tadi kalian alami? Ujar Ustadz Samidra dengan tenang. Bukan mimpi, itu nyata. Sosok bayi perempuan itu bernama Feralita. Dia adalah arwah anak pertama dari keluarga ini. Sekarita menatap ibunya. Mah,
Siapa Feralita? Buranggi tidak menjawab. Wajahnya menegang, matanya memerah. Palantaka justru yang lebih dulu bicara. Dia anak pertama kita. Lahir 23 tahun lalu, tapi cuma hidup selama 2 hari. Sekarita mengernyit. Kenapa aku baru tahu? Karena kami memang tidak pernah cerita. Jawab Palantaka datar. Kenapa tidak cerita? Desak Sekarita. Karena mamamu tidak mau. Potong Palantaka sambil menatap istrinya. Dia yang tidak mau mengenalkan Feralita sebagai bagian dari keluarga ini. Mas, suara Buranggi meninggi. Kamu jangan asal tuduh. Aku gak asal tuduh. Kamu yang nolak nyusuin dia. Kamu yang bilang gak sanggup. Padahal bayi itu cuma butuh dekapan ibunya. Jangan mulai bawa-bawa itu lagi. Kamu lupa waktu aku melahirkan. Kamu kemana? Kamu bahkan gak di rumah. Kamu lebih memilih kerja keluar kota daripada nemenin istrimu yang kesakitan sendiri di puskesmas kecil. Tapi kamu bisa menolak anakmu sendiri. Karena aku trauma. Karena aku sendiri, Mas. Sekarita bangkit dari duduknya. Suaranya pelan tapi tajam. Cukup. Sekarang aku ngerti kenapa dia marah. Dia meninggal, tapi gak ada satupun dari kalian yang mendoakan. Gak ada yang mengenang. Bahkan aku sebagai adiknya, bahkan gak tahu dia pernah ada. Palantaka terdiam. Buranggi menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dia meninggal jam 2 pagi. Aku sendiri di puskesmas. Bayi itu gak bisa nangis. Bidan bilang paru-parunya lemah. Aku takut, aku bingung. Aku masih muda waktu itu. Dan aku gak siap punya anak. Bisik Buranggi nyaris tak terdengar. Lalu, tanya Sekarita. Jenazahnya langsung dimakamkan pagi itu. Di pemakaman kecil di belakang pasar. Tanpa nama, tanpa tahlilan. Aku bilang ke semua orang, anakku keguguran. Ustadz Semidra menatap Buranggi lama. Itu sebabnya arwahnya tidak tenang. Dia merasa dibuang, diabaikan, tidak dipanggil namanya, bahkan tidak dianggap pernah hidup. Suasana ruang tamu kembali hening, tapi emosi yang tersisa tidak bisa lagi ditahan. Palantaka berdiri, suaranya dingin. Sekarang kamu tahu kan, Sekarita? Semua ini bukan karena kita gak tahu harus berbuat apa, tapi karena mamamu gak pernah mau mengakui. Dia yang membiarkan Feralita pergi sendirian. Buranggi berdiri juga. Enak aja kamu nyalain aku sendirian. Kamu pikir aku gak ngerasa bersalah? Kamu pikir aku gak pernah nangis malam-malam karena bayangan dia terus muncul dalam tidurku? Tapi kamu gak pernah cerita. Karena kamu gak pernah nanya. Karena kamu selalu anggap semua bisa kamu atur sendiri. Kalau gitu, Mas, lebih baik kita pisah aja. Ucapan itu membuat Sekarita menoleh cepat. Mah, terserah kamu, Bu, jawab Palantaka dengan suara rendah. Seketika memandang Ustadz Semidra, berharap bisa menghentikan semua ini. Tapi Ustadz itu hanya memejamkan mata, seolah tahu konflik ini harus terjadi agar semua yang tersembunyi bisa terbongkar. Dan malam itu rumah jadi benar-benar sunyi, tapi sunyi yang tidak nyaman, sunyi yang berat, seolah setiap tembok menyimpan percakapan yang belum terselesaikan. Malamnya Buranggi tidur sendirian di kamar, Palantaka tidur di ruang tengah. Sekarita tidak bisa tidur. Ia duduk di atas kasurnya, menatap langit-langit yang temaram. Lalu suara itu kembali, suara bayi yang menangis. Tapi kali ini suara itu tidak terdengar seperti biasanya.
Tangisan itu pelan, namun lebih dalam, seperti tangisan kecewa. Skarita berdiri, membuka pintu kamarnya, dan berjalan ke arah ruang tengah. Palantaka sudah duduk di sofa dengan mata terbuka. Mereka saling pandang. "Kamu juga dengar, Pak?" tanya Skarita pelan. Palantaka mengangguk. Suara tangisan itu kini terdengar lebih jelas dari arah dapur. Mereka berjalan pelan ke sana, lampu dinyalakan. Di atas meja makan sebuah cangkir jatuh sendiri dan pecah. Dan di kursi, sosok bayi kecil duduk, Veralita. Tubuhnya tetap merah, tapi kali ini dia tidak menangis. Dia hanya menatap, matanya sayu. Tali ari-ari yang menggantung dari perutnya melingkar-lingkar ke bawah. Ujungnya menyentuh ubin dan bergerak sendiri seperti cacing besar. Tapi tiba-tiba tali itu melayang ke atas, lalu menjuntai tepat di atas kepala Buranggi yang sedang berdiri di ambang pintu dapur. Skarita berlari, menarik ibunya menjauh. Dia marah, Mah. Dia gak mau diabaikan lagi. Buranggi gemetar. Ia bersimpuh di lantai, menangis. Maafkan Mama. Maafkan Mama, Veralita. Tapi sosok bayi itu tidak menjawab. Ia menghilang perlahan. Dan suara tangisannya kembali muncul. Tangis yang kini tak lagi minta diperhatikan. Sejak malam itu rumah menjadi tempat yang menyesakan. Skarita lebih banyak mengurung diri di kamar. Palantaka jarang bicara. Dan Buranggi setelah 2 hari tak saling sapa dengan suaminya, akhirnya memutuskan pergi dari rumah. Pagi itu ia hanya pamit pada Skarita. Mama butuh tenang. Mau ke rumah adik Mama di kota. Skarita berusaha menahan, tapi wajah ibunya sudah keras. Mama cuma sebentar. Kalau kamu atau Bapak butuh apa-apa, telepon aja. Setelah itu Buranggi membawa satu tas kecil dan keluar rumah. Sopir taksi yang ia tumpangi tampak ramah, tapi sepanjang perjalanan Buranggi tidak menanggapi obrolannya. Matanya terus menatap keluar jendela, tapi bukan karena ingin melihat jalanan. Ada sesuatu yang mengganjal. Bau busuk mulai tercium pelan, seperti daging yang basi. Tapi sopir taksi tidak bereaksi, bahkan saat Buranggi menutup hidung dan bertanya. Si sopir hanya menjawab, "Saya nggak cium apa-apa, Bu." Bau itu semakin menusuk saat mobil melewati area persawahan yang sepi. Udara di dalam mobil menjadi dingin, meski AC tidak menyala. Buranggi mulai gelisah. Ia menoleh ke kaca belakang. Di sana berdiri sosok bayi, tidak di luar mobil, tapi di dalam, tepat di belakang kursi sopir. Bayi merah, matanya menghitam, tubuhnya menggigil, darah menetes dari pusarnya. Dan yang paling mengerikan, tali ari-ari itu terjulur panjang, bergerak seperti hidup. "Minta berhenti, Pak." Suara Buranggi gemetar. "Bukannya ibu bilang mau ke rumah saudara di terminal?" tanya sopir. "Gak jadi, saya mau turun di sini sekarang." Sopir menepikan mobil. Buranggi buru-buru membuka pintu dan keluar. Ia menyerahkan selembar uang ratusan ribu tanpa menunggu kembalian. Tanpa pamit ia melangkah cepat ke pinggir jalan, tapi belum sempat ia tenang, tali ari-ari itu menjulur dari balik pundaknya, lalu melilit lehernya. Kuat, dingin, licin. Buranggi jatuh tersungkur di aspal. Tangannya berusaha melepaskan lilitan, matanya membelalak, nafasnya habis. Ia mencoba berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Udara perlahan meninggalkan tubuhnya, dan dalam hitungan menit ia diam, senyap, membiru, dan meninggal dunia. Palantaka dan Skarita menerima kabar dari warga sekitar bahwa seorang wanita ditemukan tergeletak tak bernyawa di pinggir jalan, tak jauh dari rumah mereka. Palantaka langsung mengenali ciri-cirinya. Tanpa banyak bicara, ia dan Skarita menyusul ke lokasi bersama Ustadz Semidra. Saat tiba,
Tubuh Buranggi sudah ditutup kain seadanya oleh warga. Sekarita langsung berlutut, tangisnya pecah. Palantaka berdiri membisu. Tangannya mengepal, mulutnya terkunci. Ustadz Semidra yang memeriksa tubuhnya perlahan membuka kain penutup wajah. Leher Buranggi membiru, tidak ada bekas luka benda tumpul, tapi guratan samar melingkar, tampak jelas, seperti bekas lilitan tali. Dia kena lagi, Ustadz? Tanya Palantaka pelan. Iya, jawab Ustadz Semidra. Tapi ini yang terakhir. Sekarita mengangkat wajahnya, air matanya mengalir deras. Kenapa harus Mama? Ustadz Semidra menatapnya dalam. Karena hanya dia yang belum meminta maaf dengan tulus. Arwah Feralita tidak akan tenang sebelum itu terjadi. Malam itu, mereka membawa jenazah Buranggi ke rumah. Pemakaman dilakukan cepat keesokan harinya. Tidak banyak yang datang, hanya keluarga dekat dan beberapa tetangga. Setelah semua selesai, Dirmara datang ke rumah. Ia menatap Sekarita yang masih memakai pakaian hitam dan duduk di teras. Sekarita menoleh, matanya sembab. Kamu harus kuat. Dan kamu harus bantu dia. Siapa? Feralita. Dia gak butuh sesajen, gak butuh apapun selain satu hal, yaitu pengakuan. Ustadz Semidra yang duduk tak jauh dari mereka mengangguk pelan. Kalian harus mengunjungi makamnya, yang dulu, yang di belakang pasar itu. Baca doa, kuburkan kembali dengan layak, kenalkan dia pada dunia. Palantaka datang mendekat, wajahnya masih pucat, tapi lebih tenang. Kita lakukan malam ini, katanya. Sekarita menggenggam tangan ayahnya. Aku ikut. Malam itu mereka pergi bertiga, Palantaka, Sekarita, dan Ustadz Semidra. Pemakaman kecil di belakang pasar gelap dan sunyi. Rumput liar tumbuh tinggi. Tak ada lampu, mereka hanya membawa senter. Setelah mencari cukup lama, Palantaka menunjukkan satu gundukan tanah, tak bernama, tak berbatang pohon, tak ada jejak. Di sini dia dikubur, katanya lirih. Ustadz Semidra memimpin doa. Sekarita meletakkan bunga melati di atas tanah. Angin bertiup pelan, lalu tiba-tiba tangisan bayi terdengar satu kali, lalu hening. Tak ada lagi udara dingin menusuk. Tak ada lagi bau amis, tidak ada lagi tali ari-ari melayang. Feralita tenang, dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, rumah mereka terasa hangat. 3 minggu berlalu sejak kepergian Buranggi. Sekarita dan Dirmara sepakat menunda pernikahan. Tidak ada pesta, tidak ada undangan tambahan, hanya keluarga dekat, tetangga, dan sahabat yang tahu tanggal baru. Sekarita tidak ingin memaksa senyum di tengah duka. Ia ingin hari pernikahannya menjadi awal, bukan pelarian dari luka. Sore sebelum akad, Sekarita mengenakan gamis sederhana berwarna abu muda. Di tangannya ia membawa satu buket kecil bunga melati dan mawar putih. Dirmara menggandengnya dari samping. Di belakang mereka, Palantaka dan Ustadz Semidra mengikuti pelan. Mereka berjalan kaki menuju makam di belakang pasar. Tempat di mana dulu hanya ada gundukan tak bernama, kini sudah bersih. Ustadz Semidra membantu menanam papan kayu sederhana bertuliskan Feralita binti Lantaka. Di sisi makam digelar tikar kecil. Beberapa warga dan tetangga yang mengenal keluarga ikut duduk dan mendoakan. Sekarita berdiri menghadap tanah itu. Suaranya pelan tapi cukup jelas. Assalamualaikum, Kak Feralita. Maaf, aku terlambat mengenalmu. Maaf karena selama ini aku tidak pernah menyebut namamu. Tapi hari ini, semua orang tahu kamu kakakku. Kamu bagian dari keluarga ini. Kamu tidak dilupakan. Ia menunduk.
Air matanya jatuh tanpa suara. Tangannya menggenggam bunga, lalu meletakkannya di atas pusara. Tak ada angin, tapi bunga-bunga melati itu bergeser pelan, seolah disentuh dari bawah. Palantaka mengusap mata, lalu ikut duduk untuk membaca Yasin. Dirmara memeluk bahu Scarita. Tak ada teriakan, tidak ada tangisan histeris. Yang tersisa hanya pelan, tenang, dan lega. Malam itu mereka tidur tanpa gangguan. Tidak ada suara bayi, tidak ada udara dingin, tidak ada embun di cermin. Dan itu pertama kalinya setelah sekian lama Scarita bisa tidur dengan lampu dimatikan. Hari pernikahan tiba. Gedung kecil yang sama dipakai kembali, tapi dekorasi dipangkas. Tak ada musik kencang, tak ada kemewahan. Scarita hanya ingin satu hal, yaitu kata sah. Pukul 10 pagi jawab kabul berlangsung. Dirmara duduk bersila, tangan di atas kain putih, disaksikan penghulu, saksi, dan keluarga. Dengan suara lantang dan tanpa ragu, Dirmara mengucapkan akad. Scarita menangis, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena rasa syukur yang tidak bisa dijelaskan. Ia menoleh ke belakang, kursi yang dulu dipenuhi darah dalam penglihatannya kini tampak bersih, bersih dan biasa saja. Pukul 2 siang, tamu mulai berdatangan. Mereka bersalaman, mengucap selamat, dan menikmati hidangan yang sederhana. Scarita duduk di pelaminan, wajahnya lelah, tapi tenang. Gaun pengantinnya tidak baru. Gaun yang sempat robek itu sudah dijahit ulang. Tapi kali ini, tidak ada kejadian aneh. Hingga sore tiba, angin bertiup kencang, bunga-bunga dekorasi melambai serentak. Tirai pelaminan bergoyang, beberapa tamu mengangkat wajah, merasa heran dengan angin mendadak itu. Tapi hanya Scarita yang tahu, ada aroma khas bayi, bukan wangi parfum, tapi bau khas kulit bayi yang baru lahir, hangat, bersih, dan nyata. Scarita menunduk pelan. "Terima kasih, sudah mengizinkan aku menikah," bisiknya lirih. Ia tidak menoleh ke kanan atau kiri. Ia hanya menggenggam tangan Dirmara lebih erat. Angin berhenti. Matahari sore menyelinap di antara celah tirai. Tidak ada darah, tidak ada tangisan, tidak ada tali ari-ari. Hanya dua tangan yang saling menguatkan dan satu kenangan yang akhirnya mendapatkan tempat di dalam doa. Veralita bukan lagi arwah penasaran. Dia telah menjadi nama yang dikenang. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.